Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Muhammad Rohimawan MPD, yang saya hormati para mahasiswa, mahasiswi yang alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan perkuliahan usul fikih kita, yang mana untuk pertemuan kali ini kita berada pada minggu yang kedua dengan tema dasar-dasar hukum para imam mazhab, dengan subtema dasar-dasar hukum para imam mazhab secara umum serta klasifikasi dasar-dasar hukum para imam mazhab. Terus selanjutnya kita akan saksikan bersama pada PPT dalam bentuk video saya. Mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, mari kita akan sama-sama pelajari tentang masalah dasar-dasar hukum para imam mazhab. Sebagai pendahuluan, yang pertama, membahas tentang dasar-dasar hukum yang dipakai oleh para imam mazhab, berarti kita dituntut menyelami historisitas para tokoh Islam, bagaimana pola hidup mereka, kondisi sosial kultural, dan berbagai faktor yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi produk hukum dan karya mereka. Mengimani syariat adalah wujud konkret dari kehendak Allah. Bagaimana Allah menghendaki mereka agar bertingkah laku untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat. Karena itu, urgensi memahami sumber hukum menuju syariat wajib bagi kita, lebih-lebih para mahasiswa-mahasiswi, sebagai wujud nyata mengaplikasikan dinamika intelektual. Dasar-dasar hukum para imam mazhab. Ziauddin sadar dalam karyanya Kembali ke Masa Depan, Syariat sebagai Metodologi Pemecahan Masalah, ia mengemukakan bahwa sumber-sumber syariat terbagi dalam dua, yaitu sumber utama dan tambahan. Sumber utama syariat adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Kondisi ini berlangsung semasa Nabi Muhammad SAW masih hidup. Lebih-lebih ia mengatakan Nabi sendiri menangani berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dan memberikan jawaban-jawaban yang mereka butuhkan. Namun, setelah beliau wafat, penjelasan langsung tentang aturan hukum Al-Quran tidak bisa lagi diperoleh, sehingga ijma para sahabat Nabi dijadikan sebagai sumber utama syariat di samping Al-Quran dan Sunnah. Sekarang sumber tambahan. Yang pertama adalah ijma, yaitu kesepakatan para mujtahidin dari umat Islam di suatu masa sesudah
masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus. Yang kedua, qiyas, analogi yang digunakan apabila tidak ada nas yang sahih dalam Al-Quran, hadis. Yang ketiga, ijtihad, yaitu pengerahan segala daya upaya untuk untuk memecahkan persoalan syariat semaksimal mungkin. Istihsan, yaitu penyimpangan terhadap aturan yang telah ada sebelumnya dengan memilih aturan lain yang lebih selaras dengan penalaran hukum. Istislah, yaitu adanya kepentingan publik yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan yang terakhir adalah qiyas. Yang terakhir adalah urf, yaitu adanya kebiasaan orang muslim dalam suatu masalah tertentu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, klasifikasi dasar-dasar hukum para imam mazhab. Yang pertama adalah Imam Abu Hanifah. Beliau menggunakan 7 pokok istimbat. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua Sunnah, yang ketiga fatwa sahabat, yang keempat qiyas, yang kelima istihsan, yang keenam ijma', dan yang terakhir adalah urf. Selanjutnya yang kedua adalah Imam Hambali. Imam Hambali menggunakan sebagai dasar hukum yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua Sunnah, yang ketiga fatwa sahabat, yang keempat qiyas, selanjutnya yang ketiga adalah Imam Maliki. Beliau menggunakan Al-Quran yang pertama sebagai sumber hukum, yang kedua sunnah Rasulullah, yang ketiga amalan para sahabat atau tradisi masyarakat Madinah, yang keempat qiyas, yang kelima al-masalah mursalah, yang terakhir adalah Imam Syafi'i. Beliau menggunakan sebagai dasar hukumnya adalah yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma', yang keempat qiyas, yang kelima istidlal atau penalaran sebagai dasar hukum Islam. Demikian para mahasiswa-mahasiswi, dasar-dasar sumber hukum dan klasifikasi ya para imam mazhab sebagai rujukan ya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hidup ini. Apa yang saya sampaikan tentunya masih global. Untuk perincian apa yang saya sampaikan nanti bisa dilihat pada materi yang sudah saya share, sudah saya berikan, dan selanjutnya dari saya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.